Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah skala Goodman. Teman-teman sekalian, di dalam skala pengukuran data itu teman-teman punya pengetahuan tentang berbagai skala pengukuran. Skala Likert sudah saya sampaikan di beberapa video. Kali ini kita menggunakan skala yang berbeda untuk pengukuran data. Di dalam skala pengukuran data itu adalah kita harus ingat bahwa satu alat ukur itu hanya cocok untuk satu tujuan, ya. Tidak bisa satu alat ukur untuk mengukur tujuan yang banyak, 3, 4 dan seterusnya. 2 tujuan aja nggak bisa, ya. Jadi misalnya untuk kita mengukur berat badan dengan tinggi badan, alatnya udah beda, ya. Mengukur berat atau timbangan emas berbeda dengan timbangan beras misalnya, ya. Kan kita lihat misalnya dengan timbangan yang digunakan oleh pedagang sayur misalnya atau pedagang sembako. Jadi setiap satu alat ukur hanya berfungsi untuk mengukur satu tujuan. Nah, jadi kita bincangkan pada kesempatan ini adalah skala pengukuran Goodman, ya. Pada uji statistik, perbedaan jenis data itu akan sangat berpengaruh, ya, terhadap apa? Terhadap pemilihan model atau alat uji statistik. Jadi kalau teman-teman sudah akan membuat proposal, itu betul-betul, ya, diperhatikan apa tujuan penelitiannya, kemudian nanti mau pakai skala apa, itu diperhatikan relevansi antara tujuan penelitian dengan skala yang digunakan dengan analisis datanya seperti apa, sehingga ada keselarasan gitu, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat yang pertama, ya, fungsi pengukuran, yaitu untuk mengkuantitatifkan data, ya, data dari suatu pengukuran dari satu variabel. Nah, pada kesempatan ini kita ambil contoh skalanya adalah skala Goodman. Itu adalah fokusnya pada pemaknaan hasil pengukuran, ya, jangan lupa itu. Kemudian skornya dapat langsung diinterpretasikan, ya. Jadi langsung diinterpretasikan oleh kita, oleh teman-teman sebagai peneliti. Jadi skala ini agak beda dengan skala Likert, ya. Kalau skala Likert itu menggunakan 5 pilihan, ya. Jadi udah pernah saya kasih contoh tuh, ya, pilihannya boleh 5, boleh juga genap, ya, di dalam skala Likert. Nah, kalau skala ini itu skala kumulatif, ya, yang tujuannya adalah mengukur satu dimensi. Jadi kalau misalnya dalam skala Likert nih ada makanan, itu ditanya ini skalanya ada 5, misalnya sangat enak, apalagi kurang enak, tidak enak, sangat tidak enak misalnya, ya. Tapi pada skala Goodman ini cukup 2 aja, enak, tidak enak, sudah, ya. Jadi itu bedanya, jadi tidak menggunakan 5 pilihan. Nah, jadi kalau misalnya ambil contoh di dalam penggunaannya, boleh menggunakan 2, iya, tidak enak, atau menggunakan checklist, ya, dicek. Jadi tersedia pilihannya, nanti responden membuat cek. Atau mungkin dalam wawancaranya itu dilaksanakan langsung oleh peneliti, berarti peneliti yang memberi ceknya gitu, ya, checklistnya gitu, ya. Bukan cek tapi checklist gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat skala ini adalah digunakan pada saat kita ingin mendapatkan informasi dengan tegas dan cepat gitu, ya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian kualitatif misalnya, apakah Bapak setuju terhadap bla 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 misalnya. Jawabannya setuju, tidak setuju. Nanti baru ditanya, mengapa tidak setuju? Atau kalau setuju, mengapa setuju? Nah, baru itu dilakukan pendalaman. Jadi pertamanya setuju, tidak setuju gitu, ya. Nah, kalau skala Likert tadi kalau setuju sangat setuju, tidak tahu, misalnya kurang setuju, sangat tidak setuju gitu, ya. Jadi ada 5 itu, ya. Nah, sekarang saya ambil contoh
pilihan yang tegas misalnya ya. Saya ambil contoh, iya, tidak. Kemudian baik, buruk, pernah, tidak pernah. Misalnya, pernahkah ibu? Nah gitu. Misalnya yang ditanya adalah ibu-ibu yang sering membawa balitanya ke posyandu misalnya. Ditanya nih warganya, pernahkah ibu membawa bayinya ke posyandu? Pernah atau tidak pernah gitu. Apakah ibu rutin memeriksakan balitanya ke posyandu? Rutin, tidak rutin gitu ya. Jadi hanya dua pilihannya. Percaya, tidak percaya misalnya gitu ya. Kemudian yakin, tidak yakin. Setuju, tidak setuju. Sudah atau belum ya. Misalnya ditanya lagi nih, masih posyandu. Sejak bayi ini dilahirkan, apakah ibu sudah membawa bayi ini ke posyandu? Misalnya gitu ya. Sudah atau belum? Itu jawabannya begitu aja, dua ya, dua maksud saya. Nah jadi kalau misalnya di dalam pelayanan rumah sakit misalnya ditanya bagaimana, misalnya ada satu pertanyaan kepada pasien misalnya secara kita tanya bagaimana pendapat ibu tentang pelayanan rumah sakit, baik atau buruk? Ya udah jawabannya baik misalnya. Apa baiknya nanti dikejar, terus buruk misalnya. Kemudian bagaimana fasilitas fasilitas toilet di rumah sakit misalnya, bersih, kotor gitu. Jadi hanya dua seperti itu ya. Jadi tidak ada kalau misalnya persetujuan bagaimana? Apakah ibu setuju misalnya? Kalau petani misalnya, kepada petani, apakah ibu setuju kalau harga cabai ini sekarang dinaikkan oleh pemerintah misalnya contoh ya. Lalu petani itu bilang tidak setuju atau setuju. Nah kalau tidak setuju lalu ditanya kenapa, terus kalau setuju kenapa gitu ya. Itu di alasan berikutnya. Kemudian kalau misalnya partisipasi di dalam keikutsertaan keluarga berencana misalnya KB, ditanya apakah ibu mengikuti program KB yang dicanangkan oleh pemerintah? Jawabannya ikut, tidak ikut gitu ya. Kemudian kalau misalnya apakah pelayanan dalam sebuah rumah makan misalnya, kita tanya misalnya yang habis makan ini, ibu misalnya atau bapak, apakah pelayanan di rumah makan ini bagaimana ya, ramah pelayannya atau tidak, memuaskan, tidak memuaskan gitu. Bagaimana fasilitasnya, memadai atau tidak? Jawabannya memadai, tidak memadai gitu ya. Jadi pada skala Goodman itu ada dua penggunaannya. Kalau teman-teman akan menggunakan untuk kuantitatif saja, tidak usah ditelusuri jawaban dari setuju tidak setujunya, memadai tidak memadainya gitu ya, baik buruk dan sebagainya. Jadi cukup hanya dua itu. Yang jawaban pertama nilainya misalnya yang teman-teman memberi 1, yang negatif memberi 0 misalnya, atau tergantung kesepakatannya mana yang mau diberi nilai 1, yang mau diberi 0 yang mana. Kemudian atau mungkin pakai 1 atau 2 gitu. Biasanya sih 0 dan 1 yang dipakai ya. Kemudian yang berikutnya kan kedua, jika skala ini digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti, teman sebagai peneliti itu nanti pada saat wawancara itu mengejar dari jawaban tadi ya. Jadi di dalam lembar wawancaranya itu ada disediakan ruang untuk mencatat alasan ya. Jadi misalnya tadi apakah setuju, jika ya, lalu disebut setuju, mengapa setuju, kalau tidak setuju mengapa tidak setuju misalnya. Ya, jadi apakah ibu mengalami kesulitan memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna pada anak-anak di rumah misalnya? Sulit, tidak sulit misalnya. Sulit, mengapa? Tidak sulit, mengapa gitu ya. Jadi
apapun jawabannya hanya ada 2 alternatif, dan kemudian kita kejar kenapa alternatif itu dipilih. Itulah kalau kita akan menggunakan skala Goodman ini untuk penelitian kualitatif. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif tidak usah dikejar lagi, cukup tadi jawaban yang kita peroleh dari responden. Nah, baik teman-teman, itulah bedanya ya skala Likert dengan skala Goodman ini. Kalau skala Likert boleh kita menggunakan alternatif jawabannya 5 atau 4, 6 ya. Kalau ganjil 4, 6 misalnya. Kalau kalau genap 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak membingungkan responden. Nah, kalau yang umum biasanya adalah untuk skala Likert itu 5 pilihannya, dan sedangkan untuk Goodman ini cukup 2 yang tegas aja ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terus membantu teman-teman melaksanakan penelitian. Semoga cepat lulus, cepat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.